Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat nih. Coba saya ingin cek semangatnya. Semangat pagi! Itu terima kasih, beri plus untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar apa? Masih seputar luas segitiga pada trigonometri, tetapi lebih ke penerapannya. Kemarin saya bilang kita membahas luas segi n, ya, bisa segi 6, segi 8. Tapi sebelum masuk ke situ, Pak Abid mau tanya, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Ruben berapa? Pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, bebas. Siapa yang mau menyampaikan rumus luas segitiga pada trigonometri? Oke, Rasya. Setengah Kali X dikali X kali Y kali Y kali sin R. sin R. Sin R itu yang mana? Ini berarti ya. Yang dipilih adalah ini. Dipilihlah dua sisi ya. Sebarang. Terus sama Rasya dipilih satu sudut apit. Makanya dipilih R. Paham semua? Masih ngantuk ini ya. Coba sih, saya ingin ngecek kefokusannya ya. Nanti aturannya gini. Kalau Pak Abi contohnya ya, 1 tambah 1 berapa? Jawabnya nggak usah dibantu kali. Oke ya, saya mulai, bisa? Bisa. 1 tambah 1 dikurangi 1. Oke, sudah semua. 1 dikali 0 ditambah 2. Ada yang 3, ada yang 1. Ayo, 0 kali 1 tambah 1. Nah, jujur. Sudah mulai fokus lagi. Ada yang tahu benda apa ini? Berbentuk apakah benda tersebut? Coba. Yang pakai jelek. Segi 6 itu ya. Segi 6 beraturan. Yang paving yang warna-warni. Ada yang segi 8. Coba nih. Dapatkah kita menentukan luas satu paving? Gimana ya menentukan luas satu paving? Nah, kita bisa menentukan luas paving. Kalau nanti biasanya juga ada di perumahan tuh jendela ya, yang bentuknya kayak segi 6 itu ada. Cara menentukannya kayak gitu gimana? Akan kita pelajari hari ini. Contohnya nih, dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, lahan parkir motor di area belakang akan dipasang paving supaya lebih bagus, misalnya kayak gitu oleh sekolah. Terus pavingnya yang dipilih keren, pavingnya kayak tadi ya. Di sini segi 8. Dengan panjang sisi pavingnya 10 panjangnya. Jika luas area parkir adalah 200 meter kuadrat, maka butuh berapa paving minimal? Ini bisa kita jawab ya. Nanti kan dirupakan ke dalam segi ini kan ya, segi 8. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian melalui LKPD itu ada mengkonstruksi rumus itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah tentang paving atau segi 6, segi n dan sebagainya. Oke. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu lah. LKPD itu nanti cara mengerjakannya gimana ya? Coba sekarang dibuka LKPD-nya, dibuka paling depan tadi, yang permasalahan. Coba, yuk. Halo. Nah ini, untuk permasalahan kontekstual luas segitiga. Coba, ada yang bisa menyampaikan apa yang diketahui dari situ? Nah, terus panjangnya 10. Itu yang ditanya apa? Tanya luas. Kira-kira kalau Pak Abid merepresentasikannya kayak gini, kita bisa nggak menentukan luasnya? Tidak. Kalau kita menentukan luasnya satu segitiga, terus nanti cara mencari segi 8-nya berarti gimana kira-kira? Dikali berapa? Nah, dikali 8. Tinggal kita gimana sih luas segitiganya itu kan? Nah, pakai rumus yang kemarin. Tapi lihat dulu yang diketahui apa. Paham? Paham ya? Kalau paham, silakan dicoba mengerjakan LKPD itu ya. Durasinya nanti pengerjaan LKPD adalah 30 menit, untuk presentasi 20 menit. Di akhir akan ada kuisis kayak kemarin. Nggak ada yang dompleng, nggak ada yang ikut numpang nama doang. Kalau ada yang nggak diskusi, dilaporkan ke Pak Abid, nilainya pasti akan berkurang. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke Pak Abid ya. Tentunya berapa?
satu kecil ini berapa berarti? Kalau bisa bagi 8. Kaitkan dengan rumus kosinus AB kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah B kuadrat AO dikali lanjut. Nah sekarang kira-kira nih ini dan ini sama nggak? Karena sama kaki kan itu sama kaki juga ya. Oke. Terus kaitkan dengan aturan kosinus. Saya ingat rumusnya kosinus. Itu nanti akan disampaikan kelompoknya Michael. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya Noval sama Rafis ya. Maju yang latihan soal. Yang lain bukan berarti bebas ya. Yang lain sampaikan mungkin ada jawaban berbeda. Sampaikan kalau ada kurang tepat dari kelompoknya Rafis atau kelompoknya Michael. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyesuaian masalah. Di sini dari formula segi 8 ini kita sudah berapakah besar satu sudut putaran penuh yang bertanda merah atau yang ini mempunyai sudut yaitu 360 derajat. Kemudian ambil satu bagian segitiga dari formula tersebut, segitiga apa yang didapat. Jadi bila dapat adalah segitiga sama kaki. Kemudian ditanyakan berapakah besar sudut O atau ini. Kan ada segi 8, segi 8. Sedangkan besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi caranya yaitu 360 derajat dibagi jumlah sisinya. Jadi kalau di sini kita ada 8 sisi, berarti 360 dibagi 8 jadi 4. Jadi sini AO sama dengan OB itu bisa itu karena segitiga sama kaki. Terus untuk nyari AO atau OB, nah kita pakai rumus kosinus, yaitu AB kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat min 2 dikali X dikali X dan cos 45. Operasikan hasilnya itu AB kuadrat sama dengan 2X kuadrat min X kuadrat akar 2. Dari sini kita masukin AB kan dari diketahui AB itu 10 karena akar 2 jadi dikuadratkan jadi 10 kali 10 100 sama dengan X kuadrat dalam kurung 2 min akar 2. Jadi X sama dengan 10 per akar 2 min akar 2. Soal nomor 5, setelah mendapatkan sisi AO dan OB, tentukan luas segitiga AOB. Nah, hasilnya 25,2 per 2 dikurangi. Jadi kan kita sudah tahu kalau luasnya segitiga AOB itu kan 25 dikali dalam kurung 1 plus akar 2. Tentukan luas segi 8. Jadi rumusnya 8 dikali luas segitiga AOB. Jadi hasilnya yaitu 200 dalam kurung 1 plus akar 2. Kita itu disuruh menentukan kebutuhan paving. Jadi berapa banyak paving yang diperlukan. Jadi ini luas area parkir 2 juta cm per luas segi 8. Nah, jadi kita ketahui kalau sama 2 juta dibagi 200 dalam kurung 1 plus akar 4. Hasilnya 4166,67. Jadi kita buktiin aja jadi 4167. Jadi jumlah minimum paving yang dibutuhkan itu adalah 4167 paving. Oke, mantap. Cukup. Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Silakan. 2 juta itu tadi dari mana? Kita kan tadi udah nentuin luas di 8. Nah, tapi itu tuh sentimeter kuadrat. Sedangkan yang kita ketahui itu kebutuhan luas area parkir itu 200 meter kuadrat. Nah, karena apa ya? Beda satuan. Jadi yang 200 meter kuadrat itu jadikan 2 juta cm². Di sini kita akan menyelesaikan kita ketahui yaitu pada garis 6. Lalu kita menemukan bahwa segitiganya adalah sama sisi dengan sisi 20 cm dan dengan sudut 60 derajat. 60 derajat dari mana? Terdapat 6 segitiga, jadi kita bagi 6 dan 60 bagi 6 sama dengan 60 derajat. Kita lakukan rumus ini mencari luas segitiga dengan trigonometri yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali
sisi yaitu 20 kali 20 dan sin 60. Lalu sin 60 adalah setengah akar 3. Kita bagi 200 per 2 sama dengan 100, lalu masukkan akarnya jadi 100 akar 3. Lalu kita cari luas keseluruhannya yaitu dengan cara luas segitiga dikali 6. Luas segitiganya 100 akar 3 dikali 6 jadi 600 akar 3. Itu ada segi 8 untuk 4 kado ya, untuk kado. Nah, panjang sisinya itu 20 cm buat yang sisi luar. Jadi luas satu kertas kado itu 200 cm persegi. Nah, yang ditanya adalah minimal berapa kertas kado yang dibutuhkan. Kan ini kan sisi luarnya 20 cm, kita belum tahu jari-jarinya. Jadi kita cari jari-jarinya pakai rumus kosinus. Jadi langsung aja kita masukkan 20 akar 2 dikali R kuadrat. R itu untuk jari-jari, R kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 2 kali R kali R dikali cos 45 derajat. Nah, R sama dengan 20 bagi akar 2 kurangi akar 2. Terus kita cari luas segitiganya, masukin aja rumus segitiga trigonometri. Jadi hasilnya ini 100 dalam kurung akar 2 tambah 1. Jadi luas segitiganya 100 dikali 2,4 atau 240. Nah, itu untuk segitiga satu aja. Jadi kita cari luas segitiga-nya. Tinggal dikali 240 kali 8 sama dengan 1920 cm. Nah, sekarang ini ditanya jumlah kertas stiker atau kertas kado yang dibutuhkan. Langsung saja 1920 dibagi 200 cm persegi, hasilnya 11,6. Atau kalau kita bulatkan jadi minimal jumlah kertas stiker yang diperlukan itu 10 kertas. Oke, yang lain dari 3 soal itu bebas mau nanya nomor 1 atau 2 atau 3. Ada pertanyaan? Nomor 1 tadi kalian langsung tentukan bahwa jari-jarinya itu 20. Kenapa nggak pakai kosinus? Kenapa kalau langsung kalkulasi itu 20? Ini Pak, karena kita bisa langsung menyimpulkan kenapa jari-jarinya 20. Itu karena kan ini segini. Nah, jadi saya itu berpikiran berpendapat kalau 60 derajat itu pasti segitiga. Berarti nggak usah ribet-ribet cari pakai rumus kosinus. Yang lain ada yang pakai kosinus? Punyanya siapa yang pakai kosinus? Michael. Oke, ada yang pakai kosinus, ada yang pakai langsung segitiga sama sisi. Bagus. Ya, boleh. Kalau itu bisa dipakai. Sudah benar tadi. Ketika Habib keliling, ada teman-teman yang jawabannya sedikit berbeda. Bedanya itu diakibatkan oleh apa? Ada yang tadi ketemunya akar 2 itu 1,4 nulisnya. Benar? Ada yang tadi ketemunya akar 2 itu 1,41. Ketika dibulatkan dikalikan oleh 2 juta ya. Itu yang membuat beda. Tapi beda sedikit. Yang penting prosesnya ya. Kesimpulan, bagaimana cara menentukan luas segi N beraturan? Apa saja yang kita lakukan? Coba ada nggak yang bisa ngomongkan satu-satu? Yang pertama harus apa dulu? Nyari sudutnya. Tentukan segitiga penyusunnya, ya kan? Terus besar sudut apitnya. Langkah kedua adalah menentukan luas segitiga seperti yang sampai Noval. Yang ketiga adalah baru kalau segi 6 maka dikali. Nah, satu konfirmasi dulu. Ketika Pak Abid punya segi 6 nih, maka sudutnya di sini berapa? 60. Semisal segi 12 sudutnya berapa? 30. Kalau diketahui sisinya adalah 10, Luas sama dengan setengah kali 10 kali 10 sin 30. Ini saya buat 10 juga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Noval. Boleh? Nggak boleh. Kenapa Noval? Kan itu sama kaki Pak, bukan sama sini. Wah, ini sama kaki. Kalau ini 30, maka di sini berapa? 75 karena kan ini 30, maka harus 50 sisanya ya. Kayak gitu. Oke ya. Jadi kita nggak bisa nulis di sininya 10. Harus dicari pakai kosinus. Tapi kalau segi 6 enak karena segitiga sama sisi. Terus ada yang tanya, Pak, apakah harus pakai kosinus? Enggak. Kalau mau pakai sinus silakan. Cuman kalau kalian pakai sinus, tahu nggak sin 75 berapa? Belum tahu kan? Itu nanti ada di pelajaran di pertemuan berikutnya ya. Nyari sin 75 berapa? Nah, untuk memudahkan pakailah kosinus. Oke, itu aja langkah-langkahnya ya. Langkah menentukan luas segi N beraturan. Halo. Ada kuis di LKPD, durasinya 5 menit. Untuk hari ini materinya adalah tentang luas segi N beraturan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
tentang apa? Tadi kan ada sudut-sudut 75 nih. Iya, iya. Terus mungkin ada 105. Nah, itu akan ada dari sini 75. Itu namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Hasil bisa apa bisa tak. Oke, paham? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Dengan